Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel yang sangat luar biasa keren, yaitu channel Master Ki Arya Lodra dari Padepokan Bumi Singalodra Indramayu. Apa kabar saudaraku? Semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke, saudara, di pagi hari yang berbahagia ini, Rabu, tanggal 22 Juli 2020. Ya, Alhamdulillah, senang sekali saya kembali bisa hadir menjumpai Anda semuanya. Ya, oke, melalui MKS TV yang sangat luar biasa ini. Oke, saudara, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang uang ajimat. Ya, oke. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan uang. Bagaimana cara ngobrol dengan uang, bagaimana cara memerintahkan uang ya supaya uang berbondong-bondong datang di dalam kehidupan kita ya. Nah, di situ saya jelaskan bisa berkomunikasi dengan uang ajimat ataupun uang biasa. Yang mana uang ajimat itu adalah uang yang sudah diasma dengan amalan-amalan kerejekian. Anda bisa dapatkan uang ajimat dari Padepokan Bumi Singalodra atau Anda bisa buat sendiri. Yang mana tutorial cara membuat uang ajimat sendiri sudah saya share ya videonya beberapa hari yang lalu ya. Oke, nah di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan apa saja pantangan uang ajimat ya. Kemudian bagaimana cara mengamalkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Oke saudara, bagi Anda yang belum subscribe channel Master Ki Arya Lodra ini, silahkan subscribe. Kemudian like, komen yang baik-baik, dan kemudian bila dirasakan video ini bermanfaat, silahkan Anda share ke seluruh saudara Anda, teman Anda, atau siapapun yang Anda kehendaki. Oke, saudara-saudara, ya, kalau Anda sudah punya uang ajimat, apakah uang ajimatnya itu dari Padepokan Bumi Singalodra, dari saya, ataukah Anda buat sendiri ya dengan mengikuti panduan tutorial yang saya berikan kemarin? Ya, oke. Nah, sekarang saya jelaskan pantangannya. Apa saja pantangan daripada uang ajimat? Apa saja larangannya? Ya, oke. Pantangannya ada dua, saudara-saudara. Yang pertama, uang ajimat ini tidak boleh terlangkahi, ya, tidak boleh kelangkahan. Nah, jadi seumpama uang ajimat ini taruh di dompet, ya, kemudian taruh di atas lantai, lalu Anda langkahi, baik sengaja ataupun tidak sengaja itu nggak boleh, ya. Ataupun ada orang lain, saudara Anda, istri, suami, anak, ya, melangkahi juga nggak boleh, ya. Itu termasuk melanggar pantangan. Ya, apakah misalkan Anda uang ajimatnya taruh di dompet, kemudian atau taruh di dalam tas, atau taruh di saku pakaian, lalu Anda geletakkan sembarangan dan kemudian terlangkahi, itu melanggar pantangan. Oleh karenanya, simpan uang ajimatnya di posisi yang aman supaya tidak terlangkahi. Ya, oke. Pantangan yang kedua, ketika buang air besar, ya, uang ajimat ini tidak boleh menempel di badan. Anda boleh bawa uang ajimat ini ke kamar mandi ya, tetapi ketika Anda buang air besar ya, uang ajimat ini pastikan tidak menempel di tubuh Anda. Oleh karenanya, Anda lepaskan dulu ya uang ajimatnya. Cuma hati-hati ya, kalau disimpan di dompet, dompetnya dilepaskan itu suka ketinggalan. Oleh karenanya, saran saya ya lepaskan celananya juga atau pakaiannya. Atau kalau di dalam tas enak ya, jarang ketinggalan karena kelihatan barangnya, tasnya gede ya. Kalau dompet kan kecil suka ketinggalan. Tapi kalau ibu-ibu biasanya dimasukkan ke tas, ya tasnya disantolin, nah itu insya Allah nggak ketinggalan. Yang suka ketinggalan itu kalau dimasukkan ke dalam dompet, karena dompetnya kecil, itu suka ketinggalan. Awas, hati-hati ya, jangan sampai ketinggalan. Ya, supaya nggak ketinggalan, Anda ketika buang air besar, ya, uang ajimat yang ada di dalam saku, ya celananya berarti dilepaskan. Nah, kalau celananya dilepaskan, nggak mungkin ketinggalan ya. Kalau ketinggalan bahaya, nggak pakai celana jadinya. Oke,
Ya, jadi pantangannya cuma dua, saudara-saudara. Yang pertama, uang ajimat tidak boleh terlangkahi. Yang kedua, ya, ketika buang air besar, uang ajimat tidak boleh menempel di badan. Itu tantangannya ya. Oke, kemudian berikutnya, bagaimana cara mengamalkan uang ajimat? Oke, bagaimana cara mengamalkan uang ajimat? Nah, setelah Anda memiliki uang ajimat, ya, sebenarnya uang ajimat ini sudah bisa Anda pakai, ya, tetapi untuk hasil maksimal maka Anda perlu melakukan pengamalan, ya, pengamalan uang ajimat. Yang mana pengamalan uang ajimat ini ada dua, saudara-saudara. Yang pertama, setiap malam selama 41 malam berturut-turut tanpa terputus melakukan meditasi uang ajimat. Yang kedua, setiap siang harinya sedekah anak yatim. Nah, itu tidak boleh terputus ya selama 41 hari. Oke, saya ulangi lagi ya, pengamalannya ada dua. Yang pertama, setiap malam melakukan meditasi uang ajimat. Yang kedua, setiap siang hari sedekah anak yatim. Oke, sekarang saya jelaskan bagaimana cara meditasi uang ajimatnya. Saudara-saudara, tata cara meditasi uang ajimat itu sama persis dengan tata cara ritual pendarah dagingan MKS. Kalau Anda sudah menyimak video saya sebelumnya, insya Allah lebih paham, lebih nyambung ya. Oke, yang mana tata cara meditasi uang ajimat ini ya Anda lakukan setiap malam, ya, bagusnya di waktu dan tempat yang sama, ya, jam 12 malam kalau bisa. Ya, tidak boleh terputus. Kalau terputus besoknya sebagai hari pertama lagi, mengulangi lagi dari awal, ya. Oke. Tata caranya dengan menggunakan 4 langkah. Ya, yang pertama yaitu sholat malam, baik hajat ataupun tahajud minimal 2 rakaat. Yang kedua yaitu baca doa pembuka, yang ketiga tawasul, yang keempat baru meditasi uang ajimat. Oke, sebelumnya Anda lakukan persiapan ya supaya meditasinya berlangsung dengan nyaman, ya. Pastikan suasananya nyaman ya, terbebas daripada suara-suara yang mengganggu seperti suara TV, suara handphone dan sebagainya. Ya, pastikan selama Anda meditasi tidak ada yang mengganggu Anda. Pastikan Anda mengenakan pakaian yang longgar, yang nyaman. Terus pastikan juga terbebas daripada gigitan nyamuk dan pastikan selama ritual ya lampu digelapkan. Ya, siapkan tasbihnya untuk wirid dan siapkan uang ajimatnya ya. Uang ajimatnya. Baik uang ajimat dari Padepokan maupun uang ajimat yang Anda buat sendiri ya dengan mengikuti tutorial yang saya bagikan kemarin. Oke, ceritanya persiapannya sudah beres ya. Air mineral 1 botol atau cukupnya Anda letakkan di depan posisi terbuka. Nah, kemudian uang ajimat ya taruh di depan di sajadah boleh ya atau di atas piring juga boleh ya. Nah, kemudian Anda lakukan sholat malam, baik hajat maupun tahajud minimal 2 rakaat ya. Oke. Nah, setelah sholat malam ya, kemudian Anda duduk bersila atau bersimpuh pasar menghadap kiblat. Nah, kemudian uang ajimatnya Anda letakkan di telapak tangan kiri ya, posisi menghadap ke atas. Ya, posisi menghadap ke atas. Jadi jangan dibalik seperti ini ya. Jadi kalau Anda bikin uangnya ajimatnya sendiri ya, berarti posisi uangnya menghadap ke atas seperti ini. Lalu Anda duduk bersila atau bersimpuh pasrah. Tangan kanannya pegang tasbih. Kemudian Anda baca doa pembuka ya. Doa pembukanya ingat ya. Tawud 1 kali, basmalah 1 kali, syahadat 1 kali, sholawat Nabi 1 kali, istighfar 3 kali, haqolah 3 kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa pembuka.
Nah, kemudian dilanjutkan dengan tawasul. Ya, boleh mengikuti tawasul MKS ataupun tawasul yang Anda miliki, ya. Atau kalau Anda nggak punya tawasul, berarti nggak usah tawasul. Nah, kemudian baru langkah yang keempatnya yaitu meditasi uang ajimat. Meditasi uang ajimat, langkah-langkahnya sama persis dengan meditasi MKS, ya. Masuk ke alam batin, komunikasi batin, dan kembali ke alam sadar. Oke ya, uang ajimat tetap berada di tangan kiri, ya, tangan kanannya pegang tasbih, ya, dalam keadaan mata terpejam. Pertama, Anda masuk ke alam batin, ucapkan afirmasinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan segala kuasamu, aku niat masuk ke alam batin yang dalam sekarang juga. Lalu Anda tarik napas pelan panjang lewat hidung, gemakan dalam hati Allah. Buang napas pelan panjang lewat mulut, gemakan dalam hati hu. Lalu napas seperti biasa. Dan biarkan tubuh Anda menjadi rileks. Biarkan hawa mengantuk menjalar ke seluruh tubuh. Jangan sampai tertidur, ya. Sampai betul-betul rileks, mata lengket susah dibuka. Nah, mata lengket susah dibuka itu salah satu ciri bahwa Anda sudah masuk ke alam batin. Nah, kalau sudah masuk ke alam batin, langkah yang kedua yaitu komunikasi batin. Afirmasinya, ini ada sedikit perbedaan dengan afirmasi MKS, ya. Tinggal kata MKS-nya diganti dengan uang ajimat. Ya Allah, dengan segala kuasamu, aku niat menggunakan uang ajimat untuk supaya titik. Dengan segala keyakinan penuh, kun fayakun, terjadilah, amin. Nah, seperti itu ya. Itu afirmasinya. Nah, titik-titiknya diisi dengan apapun yang Anda butuhkan, yang Anda inginkan. Apapun yang menjadi tujuan Anda. Ya, ingat di pelajaran sebelumnya, ya, afirmasinya kalau bisa menggunakan rumus yang tadi dan kaidah afirmasi. Ya, ingat ya kaidah afirmasinya. Ya, silakan lihat di video-video sebelumnya, ya. Dan yang paling penting lagi adalah ketika mengucapkan afirmasi apapun yang Anda inginkan, ya, sambil dibayangkan dan dirasakan bahwa semua yang diafirmasikan itu yakin terjadi. Oke, saya berikan contoh afirmasinya ya. Ya Allah, dengan segala kuasamu, aku niat menggunakan uang ajimat untuk supaya mulai saat ini juga seluruh tubuhku bersih daripada segala aura-aura negatif apapun. Seluruh tubuhku bersih daripada segala penghalang rezeki. Mulai saat ini daya magnet rezekiku aktif. Mulai saat ini juga rezekiku terbuka. Hidupku berkelimpahan dengan rezeki. Hidupku berkelimpahan dengan uang. Saat ini juga, uang datang dari segala arah dan sumber tanpa batas mengalir deras. Uang datang dari segala penjuru mata angin. Uang datang dari utara, selatan, barat, timur, turun dari atas langit, muncul dari dasar bumi, dasar lautan. Uang datang berlimpah ruah di dalam hidupku. Hidupku penuh dengan keberlimpahan uang. Hidupku penuh dengan keberlimpahan harta benda yang barokah. Mulai saat ini juga, aku terbebas daripada segala utang-utang. Usahaku maju, pekerjaanku lancar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda misalkan usahanya dagang, mulai saat ini juga daganganku laris, berkelimpahan dengan pelanggan, ya, berkelimpahan dengan uang, dan seterusnya. Ya, kalau Anda wira swasta, tinggal afirmasikan. Mulai saat ini juga usaha wira swastaku lancar, sukses, berkelimpahan dengan omset, dan seterusnya. Anda bisnis juga sama. Mulai saat ini bisnisku berjalan dengan lancar dan sukses. Menghasilkan uang yang berlimpah ruah, menghasilkan uang yang berlimpah ruah, dan seterusnya. Kalau Anda tani, mulai saat ini juga hasil pertanianku berlimpah ruah, padiku tumbuh dengan subur, terbebas daripada segala hama, panen berlimpah ruah dengan uang, dan seterusnya. Ya, Anda karyawan, mulai saat ini aktivitas pekerjaanku selalu lancar, pimpinanku welas asih, kasih sayang, dan percaya penuh kepadaku. Karirku sangat lancar, rezekiku berlimpah ruah, dan seterusnya. Anda kerja di luar negeri juga sama. Mulai saat ini juga
Rezekiku semakin lancar, semakin berlimpah ruah. Bosku penuh ulas asih, kasih sayang dan percaya penuh kepadaku, dan seterusnya. Kalau Anda masih nganggur, afirmasikan, saat ini juga aku mendapatkan pekerjaan yang penuh dengan keberkahan dan keberlimpahan, dan seterusnya. Anda yang sedang punya beban utang, ya, afirmasikan, mulai saat ini juga aku benar-benar berkelimpahan dengan uang. Aku terbebas daripada segala utang-utang. Seperti itu ya. Anda yang lagi punya tujuan pengen punya rumah, Anda afirmasikan, saat ini juga aku mempunyai rumah sendiri. Aku merasakan bahagia sekali mempunyai rumah sendiri, dan seterusnya ya. Anda pengen punya kendaraan, motor, mobil, tinggal afirmasikan, saat ini juga aku bisa membeli motor. Saat ini juga aku bisa membeli mobil. Sebutkan merek mobilnya, warnanya, dan sebagainya ya. Jadi apapun yang Anda inginkan tentang uang, silakan Anda afirmasikan ya. Ingat ya, kaidah afirmasinya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke. Nah, setelah Anda menyampaikan afirmasi Anda, apapun yang Anda inginkan, afirmasi doanya Anda sampaikan dengan disertai membayangkan dan merasakan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Anda sampaikan itu menjadi kenyataan. Lalu selanjutnya wirid. Wiridnya cuma 2 ya. Kalau dalam ritual pendadangan MKS wiridnya 3. Nah, ini 2 ya. Yang pertama istighfar 1000 kali, yang kedua sholawat nariyah atau sholawat fulus 100 kali. Ya, saya ulangi, wiridnya 2. Yang pertama istighfar 1000 kali, yang kedua sholawat nariyah 100 kali atau sholawat fulus 100 kali. Kemudian ya, setelah Anda wirid ya, silakan Anda berdoa kembali. Silakan Anda berdoa kembali. Ingat ya pelajaran sebelumnya, apa yang perlu dilakukan sebelum berdoa? Pertama, mohon ampunan dulu. Yang kedua, mengungkapkan rasa syukur. Yang ketiga, baru minta apa yang diinginkan. Nah, ketika berdoa, lakukan 3 hal tadi. Pertama, Anda mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilafan, atas segala kesalahan, atas segala dosa yang telah Anda lakukan, baik kepada kedua orang tua, ya, kepada mertua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun. Bila perlu juga mohonkan ampunan untuk orang tua kita, untuk istri, untuk suami, untuk mertua, untuk anak, untuk saudara, untuk teman, untuk tetangga, untuk siapapun, mohonkan ampunan juga. Barangkali mereka ada salah, hilaf, dosa yang telah dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, kemudian mengungkapkan rasa syukur atas segala anugerah, kenikmatan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, syukuri, ya, seperti itu. Kemudian baru Anda minta, ya, apapun yang Anda inginkan. Ya, boleh dengan menggunakan bahasa afirmasi lagi atau pakai bahasa Anda sendiri, ya. Minta apapun yang Anda inginkan, dan pastikan ketika Anda meminta apa yang Anda inginkan, yakinkan Allah ijabah, dan kemudian bayangkan, rasakan yang Anda minta itu menjadi kenyataan saat ini juga. Ingat saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semuanya menjadi mungkin. Mungkin Anda merasakan berat sekali punya utang sekian, tetapi bagi Allah sangat kecil sekali, saudara-saudara. Mungkin Anda merasakan punya beban masalah yang begitu berat sekali, yang membuat Anda bisa jadi hampir putus asa, tapi kalau Allah sudah campur tangan, maka menjadi kecil sekali, saudara-saudara. Jadi, yakinkan bahwa Anda saat ini sedang meminta pertolongan kepada yang maha segalanya, ya, yang maha kaya. Tidak akan berkurang kekayaan Allah ketika kita minta sebanyak-banyaknya, karena Allah maha kaya, ya. Oke, jadi yakinkan yang kita minta itu Allah kabulkan. Makanya ketika ritual ini, ya, lakukan dengan penuh keyakinan, lakukan dengan penuh keikhlasan, kepasrahan, kesabaran, ya, dengan penuh optimis, ya, dengan penuh semangat. Ya, oke, saudara. Nah, setelah Anda berdoa, lalu tiupkan ke uang ajimbaknya 3 tiupan, ke airnya 3 tiupan. Ya. Kemudian setelah itu, langkah yang ketiga, kembali kalam sadar. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, dengan segala kuasa-Mu, aku niat kembali kalam sadar dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, penuh dengan keajaiban. Amin. Tarik nafas pelan panjang lewat hidung, gemakan Allah.
Bernapas pelan panjang lewat mulut, kemakan hu, buka mata, selesai. Itu pengamalan meditasi uang ajimatnya. Lalu siangnya itu sedekah. Ya. Sedekah ke anak yatim. Cuma uang yang mau disedekahkan, tempelkan dulu di uang ajimat, lalu Anda ajak komunikasi, Anda ajak ngobrol. Anda ajak ngobrol uang yang mau disedekahkan ini supaya kembali memanggil teman-temannya. Seperti itu ya. Tata cara ngobrol dengan uang ajimat atau uang biasa, silakan Anda lihat video saya sebelumnya ya tentang cara berkomunikasi dengan uang. Oke, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Oke, pantangannya sudah ya, cara pengamalannya sudah. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan uang ajimatnya? Oke, uang ajimat saudara-saudara ada dua juga yang perlu dilakukan. Yang pertama, sering-sering ajak komunikasi uang ajimat ini. Ya. Sering-sering Anda lakukan komunikasi dengan uang ajimat. Ya, minimal 2 kali sehari. Sebelum tidur, bangun tidur, Anda ajak komunikasi uang ajimat. Anda perintahkan uang ajimat untuk apa? Cara berkomunikasi dengan uang ajimat, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Ya, oke. Nah, yang kedua, uang ajimat setelah diajak komunikasi, ya, uang ajimat letakkan di tempat yang Anda inginkan. Bisa Anda taruh di dompet, ya. Bisa taruh di laci tempat penyimpanan uang. Kalau Anda dagang, ya, itu bisa taruh di laci tempat uang atau di dompet ya, atau di tas ya. Kalau Anda karyawan atau aktivitas sehari-harinya ada mobilitas ya, Anda bisa simpan di dompet atau di tas ya. Posisinya jangan ditekuk ya. Jadi Anda masukkan dan biarkan uang yang masuk setiap hari itu nempel di uang ajimat, supaya uang yang nempel itu punya daya magnet rezeki juga. Ya. Oke, saudara-saudara, tuntas sudah berarti saya menjelaskan tentang pantangan uang ajimat, pengamalan uang ajimat, cara penggunaan uang ajimat. Oke, saudara-saudara, di penghujung pertemuan ini ya, saya ingin melantunkan sholawat nariyah. Barangkali Anda belum hafal sholawat nariyahnya ya, atau bagi Anda yang sudah hafal, ikut sama-sama saya melantunkan sholawat nariyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat saudara-saudara, kalaupun Anda sukses berlimpah uang, terbebas daripada utang-utang, bukan karena uang ajimat ini, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ya, melalui perantara uang ajimat ini. Oke, jadi uang ajimat ini hanya perantara untuk kesuksesan Anda semuanya. Oke, saudara-saudara, tuntas sudah kebersamaan pada pagi hari ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda semua yang membutuhkan. Oke, untuk mendukung channel ini ya supaya berkembang luar biasa ya, yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian like, komen yang baik-baik, dan silakan Anda share ke siapapun yang membutuhkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah lebih menarik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.